akreditasi, tadi saya sampaikan bahwa sekarang kalau akreditasi itu sudah berbeda jauh dengan 2015, jauh sekali, bahkan jauhnya dari ujung timur sampai ujung barat, karena saking bedanya. Kalau dulu berbasis dokumen, sekarang berbasis kinerja. Sudah? Iya. Kegiatan akreditasi nanti diawali turunnya SK dari Badan Akreditasi Nasional siapa yang masuk sasaran akreditasi. Biasanya turunnya bulan Januari, ya. Kalau Januari nggak masuk situ berarti aman, tapi yo tetap waspada, gitu ya. Yang saya mau sampaikan bahwa akreditasi ini bukan penilaian dokumen, tapi bagaimana memastikan madrasah itu memang betul-betul melaksanakan atau menerapkan 8 SFP Bapak Ibu, dan kinerjanya seperti ini. Nanti ada pravisitasi yang harus, ini sudah dibentuk panitia belum? Belum, berarti tahun ini segera disusuli. Ini Pak Yoyo, Pak Kepala ini mana yang dimana? Ya saya belum ke KTU ya Bu ya. Jadi disiapkan, segera disiapkan apa susunannya, apa namanya susunan ini kepanitiaannya ini Bu. Kalau dulu kan 8 SSP ya, koordinatornya ada 8, 2020 itu mutu lulusan dan lain sebagainya. Nanti panitianya jadikan 3 komponen. Jadi nilai akreditasi itu nanti 3 komponen ini. Satu ya, koordinator komponen 1 namanya komponen kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jenenge itu banget. Yang disebutkan SKL gitu ya, standarisasi, mutu lulusan. Saiki jenenge komponen A itu kinerja pendidik dalam mengelola proses pendidikan, proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Biasanya ini kurikulum, karena nanti setiap guru itu kalau nggak salah bikin RPP 24 macam Pak ya. Maka ini bagus sekali BDAI juga ini dilaksanakan sebelum awal tahun pembelajaran, supaya nanti awal tahun di RPP wis sesuai, dan jenengan ngajarnya ini sekalian bikin bukti fisik gitu loh. Sudah dikumpulkan, nggak usah bagaimana. Yang kedua, komponen B, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Ini nanti pertanyaannya terkait dengan kepala madrasah, kinerja kepala madrasah. Monggo dipilih yang tepat, yang memahami tupoksi dan sering membantu kepala madrasah. Sopo yang komponen 3, iklim lingkungan belajar. Ini sarkas boleh. Terus ya berkaitan dengan banyak siswa juga. Nanti setelah bedah instrumen jenengan akan paham iki neng endi iki di situ gitu ya. Nanti komponen 1 itu ada cuma 4 butir. Satu butirnya kira-kira ada 4 indikator. Jadi piro kuwi? Ya sekitar itulah. Sama yang komponen 2 juga 5 butir, satu butirnya kira-kira 4 sampai 5 indikator. Yang 3 juga 5 butir, satu butirnya 4-5 indikator. Yang keempat nggak usah ada koordinatornya. Soalnya nanti koordinator nanti makanya gawe. Jadi 4 ini adalah kompetensi hasil pembelajaran lulusan peserta didik. Ini menunjukkan hasil ANBK. Rapot ANBK yang sudah ngeling dengan asesornya, gitu ya. Nih, saya kembali lagi ke awal lagi. Nanti pravisitasi itu diawali dengan madrasah harus mengupload dokumen. Apa dokumen yang diupload? 1, KTSP, dokumen kurikulum. Maka mulai besok ini kurikulum dibuat sesempurna mungkin, meskipun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, dibuat dokumen kurikulumnya pokoknya perfect, termasuk lampiran-lampirannya. Yang utama tetap ada daftar hadir, bukti uji publik, review itu harus ada dilampirkan tersendiri. Yang kedua, rencana kerja tahunan RKT. Sini kakek enggak kemarin, apa kapan rapat kerja sudah belum? Sudah. Nah, enggak jelas.
Yang saya tanyakan, ini RKT dan nomor 2 dan 3 ini berhubungan ya, semua berhubungan dengan rapat kerja loh ya. Yang satu rencana kerja tahunan, yang ketiga rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Bedanya apa Pak? Yang udah ada anggarannya, yang RKM. Iya, tepat sekali. Jadi rencana yang nomor 2 itu hasil jenengan kanker saja tanpa ada biayanya. Yang ketiga program kerja yang berbiaya, tidak hanya dari bos saja, baik dananya DIPA, bos, komite, apa saja yang dana yang dihimpun masuk di situ. Saya dulu termasuk iuran TPG itu saya masukkan, ternyata diapresiasi. Jadi iuran TPG dulu yang sukarela, tapi jawabnya iki ulangan terpaksa ya Pak. Wah, kalau sudah kompak sukarela berarti sukarela, gitu ya. Saya tanyakan Bapak Ibu, kemarin waktu rapat kerja tahunan, jenengan menengok apa ya? Meninjau, melihat rapor ANBK apa tidak? Belas kalian mestinya iya. Mestinya iya. Dan nanti program kerja itu tanda tangan kepala komite mengetahui pengawas loh. Aku nanti kita akan boros aku bisa rakyat loh ini. Bukan itu maksudnya. Jadi harus, makanya kalau belum tugas pengawas komingo program kerja ini, program yang ada di raport ANBK ini sudah dimasukkan apa belum? Kalau belum nanti gede-gede ininya. Saya masukkan ya ANBK-nya. Saya buka lagi ANBK-nya MTS 2. Raport ANBK. Oke. Jadi di raport ANBK ini ada ini ya, sheet 1, ini sheet 2, ini rekom keseluruhan, ini rekom prioritas. Nanti asesor itu akan ngecek apakah rekom prioritas di ANBK ini masuk ke program kerja apa tidak. Kayak gini orang, gitu ya. Jadi besok betul, berarti besok ditambahi ini, maksudnya begitu. Misalnya apa toh hasil rekomendasi ANBK untuk MTS 21, peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Jadi ada kan workshop peningkatan literasi. Nah, ada. Nanti mengambil duit uang TPG, kita pakai bos, pokoknya diadakan. Dan ada bukti fisiknya. Besok bukti fisiknya apa? Undangan. Setiap kegiatan untuk bukti akreditasi itu mesti ada undangan. Terus apa lagi? Daftar hadir, foto kegiatan, notulen. 4 itu harus ada. Apa Bapak Ibu? 1 undangan, hadir, notulen, foto kegiatan. Jangan beda instrumen dari bukti fisik literasi gitu ya. Malah nggak ada pertanyaan apakah sudah diadakan beda instrumen, nggak ada. Malah beda instrumen itu diam-diam gitu ya. Tahunya asal itu nggak usah beda instrumen, itu guru sudah melaksanakan 8 SMP kan gitu. Lagi pengembangan kegiatan literasi dan numerasi jadikan 1. Ini boleh siswa itu yang selama ini dilaksanakan siswa itu sudah masuk kegiatan ini yang tiap pagi mungkin membaca 5 menit apa-apa itu sudah masuk. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan, berarti ini perpustakaannya masih kurang berdaya loh kalau ada masukan seperti ini loh ya. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Jadi perpustakaan harus punya program pengembangan minat, misalnya memberikan reward pada siswa yang rajin ke perpustakaan, yang bacaannya paling banyak. Jangan-jangan yang perpustakaan ngadem, kan gitu ya. Iya, anak saya tuh kemarin dapat penghargaan sertifikat paling rajin ke perpustakaan. Kamu mau di perpustakaan rajin? Ngadem, pendidikan. Nah ini jadi nanti ya Mbak Isna ya, diintip program yang ini loh, yang RKT yang diupload di apa namanya Sispena, ya namanya Sispena. Nanti Bapak Ibu ini kita buka Sispena aja dulu ya, boleh pakai HP ya, pakai laptop boleh. Diketik Sispena, Sispena, sistem penilaian akreditasi dan PDN. PDN itu PAUD dasar dan menengah. Dulu kan ban SM ya, sekolah madrasah, sekarang ganti menjadi ban PDN. Silakan diklik
Siswa ini diklik aja. Ya. Nama pengguna adalah NPSN-nya MTS 2 Batu apa Pak? Apalagi Mbak Isna? Nah, akhirnya Mbak pelan-pelan. 20 masukkan Bapak Ibu. Terus? 20400555. Begini Mbak. Ya. Nama pengguna dan sandi sama. Masukkan NPSN-nya. 20400556. Masuk ya, klik masuk, nanti sudah. Ikutlah dulu Mbak. Iya. Tadi saya klik nggak bisa. 20400556. Masuk. Dulu waktu inovasi kita pernah buka, makanya udah tersimpan. Tapi kok nggak bisa buka? Kok nggak bisa masuk? NPSN MTSN 2. Iya. Makanya kalau otomatis sudah masuk akunnya di sini. Tapi nggak bisa. Kamu enggak? Ada yang bisa? Oh, aku langsung ngomong Mbak, ini salah apa nih? 20400555. Kok nggak bisa ya? Benar ya ini ya? 20400556. Lah yang 20400556. Ya bisa. Bisa tuh. Dipakai apa aja. Kalau rapat pembagian rapat kan sudah jelas ada ya, yang jarang ada dia itu dimasukkan saja. Kemudian contoh RPP, contoh perencanaan pembelajaran. Ini tahun kemarin yang diminta adalah mapel matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, IPS dan PKN sama satu mapel agama. Nanti diatur di sini. RPP-nya masing-masing mapel cuma satu. Kalau dulu yang sebelumnya kan satu semester ya, kalau ini cuma satu. Nah nanti diusahakan ya RPP sebaik-baiknya. Nanti berdasarkan indikator setiap instrumen nanti kita sampaikan. Yang keenam, foto atau video lingkungan belajar. Ini kalau bisa dibuat video profil madrasah. Jadi video profil madrasah maksimal 5 menit. Itu nanti yang akan ditayangkan ketika pembukaan asesor datang itu. Oke, ada pertanyaan terkait 6 dokumen wajib ini? Tidak ada ya, lanjut ya. Oke, oh boleh. Iya. Kalau RKAT sebenarnya bebas, tergantung judulnya Mbak. misalnya kalau ambil Iya. kan jadi cuma separuh kan separuh. Oh. Tapi kalau untuk instansi pendidikan, kalau dulu ya karena sekarang kan yang SMP, yang dinas kan juga sudah pakai tahun anggaran. Dulu kan dinas selalu pakai tahun pelajaran. Jadi asesor tidak mempermasalahkan tahun anggaran maupun tahun pelajaran. Tapi kalau RKT-nya tahun anggaran, yo RKA-nya juga tahun anggaran. Kalau RKT-nya tahun pelajaran, yo ininya ya tahun pelajaran, sebelum sama. Itu saja. Jadi bebas ngomong ada seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Nih, sedikit memastikan yang tadi nomor 1 ya, dengan tadi menyampaikan harus ada lampiran bukti uji publik untuk dokumen KTSP yang sempurna tadi. Itu melampirkan laporannya atau bukti kegiatannya? Bukti. Jadi di bukti kegiatan contohnya review sama KTP uji publik itu loh Pak. Maksud saya itu Ya. apa dokumentasinya atau berkas administrasi? Ya berkasnya termasuk data hadir, Ya. dokumen notulen itu. Jadi itu penting banget. Review sama uji publik. Itu kan dokumen betul-betul bahwa kita itu menyusun kurikulum dokumen itu orang yang asal nyusun karena ada review, kemudian juga diuji publikan. Jadi ya tadi undangan, daftar hadir, notulen, foto. Dilampirkan Pak ya, khusus review sama uji publik. Ada lagi? Jadi belum ada lagi, besok kan uji publik besok kan disiapkan sebaik-baiknya sekalian gitu. Nah ini nanti video lingkungan belajar ini meskipun hanya 5 menit, saya harap bisa ngesut semuanya. Nanti saya ada contoh yang nanti tak boleh karena pernah diupload di YouTube, kalau di HP sekarang sudah tidak ada. Dari ruang kepala madrasah, ruang guru, UKS, perpustakaan, kegiatan siswa, prestasi-prestasi, kegiatan supervisi. Bayangkan 5 menit ini bisa mencakup kabeh gitu loh. Nanti kudu pinter-pinter
sing noto. Dulu saya tambahi testimoni dari orang tua, testimoni alumni, sama testimoni dari komite. Gitu. Kalau saya kan jelas yang menyampaikan visi-visi gitu ada di awal, kemudian diberi kegiatan yang banyak, gitu ya. Nah ini monggo nanti di sini saya terkait video itu sudah tidak khawatir. Kemarin yang MTS Al-Hadi itu sampai nyewa yang penting habis 1,5 juta kalau nggak salah. Tapi ya aneh itu A itu wah bisa. Jadi swasta kemarin yang saya dampingi Al-Hadi, Ali Salah sama Ilmu Lagi itu alhamdulillah dapat A semua. Pertama kalinya akreditasi. Kecuali Al-Hadi dari B jadi A. Di Gunung Kidul banyak madrasah negeri yang dapat B. Itu kemarin Pak Kakan, aku agak marah-marah juga. Negeri kok bisa ikut B, nah, jangan sampai masih dapat B. Nah, kemudian kembali lagi di dashboard tadi, Siswena tadi ada DKA ini Pak. DKA apa kepanjangannya? Deskripsi kinerja asesi. Jadi asesi itu asesor, nanti itu akan mulai melihat madrasah ini dari DKA yang jenengan buat. DKA itu apa sih? Kok lagi dulu panganan DKA gitu ya? Nah, DKA adalah penjelasan sekolah tentang kinerjanya dalam menyediakan aspek layanan sesuai dengan butir dan indikator yang diukur yang dimuat dalam Siswena. Sekolah mengisi kolom keterangan pada aplikasi untuk menjelaskan bagaimana sekolah sudah memenuhi butir dan indikator itu. Sekolah dapat merujuk bagaimana. Langsung saya tampilkan yang ini saja. Jadi nanti ada DKA tadi, kalau diklik munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, lupa, kakaknya berapa tahun nggak? 75. Terus waktu ulangan saya kamu dikasih berapa? Saya kira dia 75, saya kira 80. Nah, beda kan? Jadi padahal itu gurunya sama, tapi jawaban siswa beda. Padahal kalau gurunya sama kan harusnya sama ya. Kalau di Surabaya kan bukan sisi nggak sampai 2. Kadang 1, 2 jangan ada 3 mapel ya. Kemudian yang guru paling susah menjawab itu pada bagian cerita RPP yang memuat pendidikan karakter misalnya. Cerita dari awal sampai akhir. Jadi terus cerita jenengan melakukan pembelajaran berbasis ramah anak. Sehingga tanya berbasis ramah anak, sehingga berbasis kontekstual, sehingga kan menurut banget itu ternyata sampai segitunya. Gitu ya, ternyata sampai di situnya. Termasuk memberikan umpan balik. Dan nanti kita baca waktu itu. Jadi wawancara Bapak Ibu itu yang kalau tidak dilaksanakan di kelas dari sekarang, besok itu jawaban dengan sesuatu nggak matching. Nek mau awak dhewe sing ditakoni, awak dhewe iso jawab. Ini kan kudu mikir, siswa itu jawabannya piye ya. Kalau nggak dilaksanakan kan nggak bisa matching, gitu ya. Kemudian mencari guru BK. Nah, BK itu pokoknya diublek-ublek terkait tidak ternyata BK tak nyambung bagaimana penanganan anak, ternyata dari RPL sampai terus saya kalau BK agak ini ya, karena saya dulu juga guru matematika dari RPL-nya, kemudian bimbingan individu, kelompok, pokoknya itu ditanyakan ke anak juga. Nek gurunya kan kita jawab gitu ya. Nah, kok dilaksanakan apa tidaknya itu gong ini neng anak gitu loh. Nek akan dilaksanakan, kalau BK nggak diberi jam ya repot sebenarnya, karena nanti anak-anak nggak bisa jawab, nggak ada jam. Nah silakan nanti. Alhamdulillah kalau ada jam, berarti kan aman Pak terkendali. Kalau yang nggak ada jam itu nanti jawaban anak tentang kebekaan itu mati kutu, nggak bisa jawab semua. Apalagi memang di sekolah swasta yang BK-nya itu diampu oleh guru mapel lain gitu ya, dianggap BK-nya gitu kan ya, itu urgent sekali. Kemudian observasi yang pertama dilihat adalah 2 orang guru yang mengajar dari awal sampai akhir di kelas yang berbeda pada hari kedua. Silakan disiapkan, meskipun nanti satu kadang negeri jalur yang nggak mau disiapkan juga ada. Tapi kalau saya tetap tak siapkan, tetap tak disiapkan dan tetap latihan. Di MTS Ilmu Lagi itu saya melatih guru yang mau disupervisi itu sampai 3 kali. Jadi nggak lagi siswanya ya, tadi pindah kelas. Jadi gue kelas memang nggak dia mau hanya pengen itu langsung A gitu ya. Ternyata yang paling sulit untuk ngajari anak itu kan kalau yang disupervisi itu
harus kalau bisa kan pembelajaran yang terbaik ya, yang tidak ceramah kan ya, yang nyetel video, yang diskusi kelompok. Yang paling sulit kan anak-anak ya, pertama saya sebelum di situ, siapa besok yang masuk buka ini bu, ya tak delok lagi. Sekarang diskusi kelompok, ya silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ditunggu dong menit itu orang kampung nih kelompok ini. Wah bu ini besok tak disupervisi ini dikira bahwa madrasah tidak pernah belajar dengan diskusi kelompok. Iya. Jadi memang harus dilatih anak-anak, dan dilatihnya kalau yang diterdiri dengan punya waktu 1 tahun dibiasakan dari sekarang, bukan buatin jadi lagi besok ya. Ternyata dari sekarang berkumpul dengan kelompoknya, hitungan kelima semua sudah terkumpul 1, 2, 3. Jadi dibiasakan begitu ya Bapak Ibu. Artinya kalau jenengan begitu besok anak-anak langsung terbiasa kelompoknya, berarti pikiran asesor oh di sini sudah terbiasa mengadakan diskusi kelompok. Nek ilmu nanti kan memang dilatih. Nanti seminggu sepakat ping telu saya ingat betul. Jadi ya siswane ganti-ganti karena di sana itu Bapak Ibu di ilmu nanti itu anak-anak itu lebih berbasis pondok ya, lebih senang belajar di lantai daripada di meja itu. Iya betul. Saya kan senang banget ya anak pondok itu. Nah itu memang harus kita kondisikan dulu. Alhamdulillah selamat. Yang diobservasi kedua adalah selain proses pembelajaran hari pertama itu observasi saya mau tiga madrasah itu menjaluk ke kantin. Iya bu, saya mau lihat kantinnya, bukan perpusnya, bukan UKS, langsung minta ke kantin. Adalah pas yang alhamdulillah itu ya siap kantinnya gitu. Jadi kita lupa mengkondisikan kantin kan kantinnya itu terpisah MI ya kantinnya itu kan alhamdulillah itu MI dan MTS kan jadi satu ya. Nah, jadi yo kantinnya MI, yo kantinnya MTS adalah MI ini kan nggak akreditasi ya. Jadi MTS ternyata dalam makanan ciki-ciki itu langsung hasilnya gede-gede kayak gini. Ini ada akreditasi loh. Jadi saya ya memang saya tapi makanya saya ceritakan di sini karena saya kalau madrasah partner saya akreditasi saya nungguin Bapak Ibu, nungguin dari pembukaan. Terus setelah pembukaan saya keluar, jadi partner sama asisten tahunya saya keluar padahal saya nginter belum oke. Saya termasuk di ilmu lagi itu saya suruh nanti asisten di sini biar kita bisa dengarkan di sini itu sudah kita siapkan nanti. Jadi tahunya asisten saya sudah pergi tapi saya mendengarkan niat saya untuk mencari informasi bisa ceritakan di madrasah yang lain. Jadi pertama kantin geleng-geleng, ada makanan ciki-ciki, ada minuman itu loh, kok ale-ale terus itu pokoknya besok jangan ada terpaksanya ada yang pakai botol plastik yo yang warna putih yang air mineral itu ya kalau sebaiknya nggak ada memang. Jadi makanan-makanan itu yo sing belepek yo jadi bisa mengkondisikan kalau kemana aku yo lali tapi saya waktu dengan asesor selalu kan menyambut ya saya ikut menjadi saya setengah 7 biasanya juga sudah ada di madrasah termasuk mengkondisikan sebenarnya karena baru pertama kali mereka yang pertama kali akreditasi kan nggak tahu kalau asal itu dapat setengah 7 enak ini belum disiapkan snack di meja ruangan saya dan bulan ini senangnya dari 4 butir itu ada 19 indikator ternyata. Jadi butir 1 ada 4, butir 2 ada 4, butir 3 ada 6, butir 4 ada 5, totalnya 19. Jumlahnya dan itu ya 19 ya, 19. Nanti komponen yang kedua itu ada 5 butir, jumlah indikatornya 24. Nah, ternyata lebih banyak, 24. Dan komponen 3 5 indikator itu 18, indikatornya 18, itu totalnya 61 Bapak Ibu. Yang harus dilakukan pertama adalah nanti TU menyediakan 61 stop mark, ya, bukan 14 butir ya, tapi 61. Awal-awal Alisarah itu menyediakan 14. Jadi saya waktu di Alisarah itu ngeceknya kan seminggu sekali, terus kurang 3 bulan. Visitasi kan jadwal visitasinya keluar kira-kira September visitasi, berarti saya mulai bulan Mei itu sudah tiap minggu itu ngecek di ketiga madrasah itu. Ternyata Pak butir 1 itu jadikan 1 map, bukan bingung mulai padahal ada 4 indikator. Biaya ini sih jadikan dilabeli. Saya meskipun dokumen itu sudah tidak menjadi hal yang urgent untuk divisitasi, saya kemarin pembimbingannya tetap takon ganti.
Jadi ngawekani gitu ya. Lebih aman tuh ya. Ngomong wes beres-beres sebenarnya nggak iso apa-apa. Kali itu yang penting ada tapi nanti bisa dikerjakan seperti itu. Nah, ini komponen 1, butir 1. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya mulai bedah instrumen, mudah-mudahan ini nanti dapat 1 komponen ya. Karena saya pengalaman bedah instrumen itu nggak ada yang 1 kali pertemuan selesai. Kalau nggak 2 sampai 3 kali, bahkan tiap kelompok. Karena kalau 3 kali itu kelompok kan dengan jodoh gitu ya, 61 ya gitu ya. 61. Yang penting nomor 1, komponen 1 kita selesaikan hari ini supaya dengan pas ngajar mulai bulan Juli nanti itu sudah sesuai dengan instrumen akreditasi, gitu ya. Ya, kita mulai dari komponen 1 akreditasi kerja ya. Jadi meskipun nanti itu Bapak Ibu guru itu Bu Agustin misalnya, Bu Agustin di komponen 3, tapi tetap juga bikin komponen 1. Semua guru harus bikin. Karena nanti yang di negeri itu, yang di wawancara itu belum tentu yang diajukan itu mau. Jadi semuanya harus siap. Butir 1. Ini ya, pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kata-katanya ini tidak familiar Bapak Ibu untuk kita, gitu ya, maka harus kita dalami. 1 indikatornya, menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antara guru dan murid. Pembuktiannya nanti wawancara minimal 3 guru dan 3 murid minimal. Berarti boleh lebih. Pilihkan siswa yang vokal, tapi iseng dikandani, maksudnya dikondisikan kan kita. Nah, siswanya di kelas 7, 8, 9 lengkap Bapak Ibu. Kalau bisa kelas 9 2 orang. Kemarin di MTS Al-Hadi, Arisalam maupun Al-Mulak itu 22, kelas 72, 82, 92 jadi 6 siswa. Nah, apa dokumen fisiknya? Kalau ini berarti nggak butuh dokumen, tapi karena pembuktian indikator disiapkan 3 siswa yang mengalami pembelajaran saling menghargai antara guru dan siswa. Jadi siswa ini belajar di kelas yang di situ itu terjadi diskusi kelompok, kan ada interaksi ya. Disiapkan supervisi kelas 2 guru mapel yang berbeda kelas. Nah ini disiapkan 2 guru yang disupervisi. Silakan disiapkan dan saya ya bisa latihan. Tapi kalau mau alami silahkan itu ya. Tapi nggak bisa ya siswa. Iya betul disiapkan di supervisi lagi berdek ya. Kalau capek gitu ya. Kalau saya dulu di MTS waktu di MTS 10 waktu saya masih kepala madrasah itu gurunya tak latih yang joget telur. Jadi sampai gurunya itu manggil kadang ya kayak ini kejadian-kejadian laptopnya nyala gitu ya. Terus anak-anak kan postes pakai HP Google Form. Jadi anak-anak pertama ya udah suwi buka Google Form suwi ya sampai 3 kali itu sudah baca semuanya. Jadi set karena asisten kita setelah pembelajaran saya minta sampai nilainya. Untungnya pakai Google Form jadi langsung bisa dipilih nilainya. Jadi kalau bisa besok guru yang mengajar itu sampai ke penilaian. Jadi membagi waktunya itu agak repot. Maka kalau siswa diajari kita latihan itu gampang bisa. Soalnya nggak usah banyak-banyak, soalnya 5 saja pilihan ganda semua nggak apa-apa. Yang penting ada nilai yang sampai di bawah asesor. Memberi, nah ini mulai modul yang dibuat ya. Silakan dihitung berapa modul yang dibuat. Memberi perhatian kepada murid yang memerlukan dukungan lebih khusus. Contohnya apa? FPP atau modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan pembelajaran yang berbeda. Misalnya siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar atau kesiapan belajar, dilengkapi dengan lembar observasi, lembar penilaian, lembar pengayaan dan revisi dengan memberikan tambahan pembelajaran dulu pada siswa yang revisi. Jadi ini FPP-nya itu FPP pembelajaran berdiferensiasi kelompok. Kemudian setelah pembelajaran sampai ke penilaian itu kan sing pengayaan apa ya. Nah, sekarang itu didewek kayak gitu loh. FPP-nya bunyi begitu loh. Jadi nanti diadakan revisi dan pengayaan. Siswa yang revisi diberikan tambahan pembelajaran. Jadi siswa ulang di DWI sebelah sini, prakteknya begitu. Yang di sebelah sana pengayaan bebas diberikan soal, guru yang ulang sing revisi. Setelah revisi, setelah diulang diberikan soalan kembali. Soalnya boleh sama dan hanya disuruh mengerjakan yang salah saja, atau
dibuatkan soal yang baru boleh. Next yang pengayaan nggak boleh, pengayaan itu sudah bagus semua pokoknya nggak ada mengenai gitu ya. Jadi yang pengayaan dibuatkan soal baru. Ini RPP yang pertama. RPP yang kedua, indikator 3, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional. RPP yang mengembangkan kemampuan sosial, misalnya pembelajaran yang memperagakan drama. Nah, itu kan drama kan emosionalnya anak kan keluar apa ya? Nah, itu contoh. RPP menghasilkan produk praktek kelompok contohnya. Kemarin di MTS Muhammadiyah Batul ada yang tanya, Bu, boleh nggak satu RPP untuk 5 bukti fisik? Boleh nggak, Bu? Saya cuma tanya ke jenengan ngajar berapa jam seminggu satu kelas? 2 jam, dia guru IPA 2 jam, berarti satu pertemuan satu minggu kan harusnya 2 RPP tuh ya. Kalau kita sesuai ini loh ya. Jadi setiap kita menghasilkan harusnya punya RPP. Seminggu 2 RPP. Satu semester itu harusnya berapa minggu efektif? Misalnya satu semester itu 15 minggu efektif saja ya Pak Adit ya. Berarti harusnya kita satu semester itu punya berapa RPP, hanya itu saja. Gitu ya. Jadi besok mungkin workshop pertama kita bikin 5 RPP yang bareng-bareng. Jadi kabeh sesuai mapelnya, tidak kok satu RPP untuk bukti 5 indikator itu saya mengawasi izin gitu ya. Nah, jadi kalau bisa pokoknya satu RPP ya, satu bukti indikator. Setiap guru, besok saya harapkan semua Bapak Ibu guru. Ya. 4. Nah ini penting, memberikan umpan balik yang membangun kepercayaan diri murid bahwa kemampuan dirinya dapat terus berkembang ketika ia berusaha. Memberikan umpan balik dalam rapor. Di rapor ada umpan baliknya ya Pak? Ada. Ada. Contohnya kalimatnya apa Pak? Ada semangat belajar. Semangat belajar. Tingkatkan prestasimu. Boleh nek apa ya monggo karena sudah umum. Tapi di kertas ulangan harian jangan seperti itu. Ya dulu sudah pernah saya sampaikan. Nek kertas ulangan harian nek salah itu berarti saya setiap kalau dikomentari. Ya 5 anak saja nih mengomentari tapi dengan dikomentari padahal kudunya ya komentar gitu ya. Yang saya salah dikomentari. Misalnya materinya tentang keliling dan luas lingkaran. Kok dia salah di mencari luas lingkaran? Maka komentarnya apa? Pelajari lebih dalam lagi tentang luas lingkaran. Menukik pada materinya. Pelajari kembali tentang penerapan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sholat, perhatikan kembali bacaan sujud. Jadi sing salah apa dikomentari sing salah. Jangan lu tingkatkan belajarmu, top mantap sip. Itu artinya di komentar kalian. Iya, stiker cekin. Ya, jadi kalau stand, jadi lu cukup standarnya sekarang seperti itu. Jadi bagi kita jam, apa ini cukup bagi belajar. Diberikan reward, nah sekali khususnya anak-anak yang besok mau untuk wawancara itu kalau sering-sering diberi reward, gitu ya. Jadi nanti diberi reward, iya apa? Pulpen, coklat, pokoknya sembunyi. Jangan sampai diberi reward ya. Kok pernah ya Pak? Ucapan terima kasih. Ya cuma dari mana lali, bocah kayak terima kasih lali, sumpah wes ya kan? Bocah ini diberi ucapan terima kasih lupa. Nanti tidak coklat ingat ya. Jika di duit, pokoknya duit apa? Kayak mana gue ingat, berikan untuk 6 anak yang besok itu biasakan memberi reward. Jadi besok ketika bertanya, ya tidak namanya saja kalau dengan sudah sering, meskipun dia nggak dapat reward, tapi melihat temannya diberi reward, oh iya, Mak, jadi yang bagus Mak, pernah Pak, tapi saya nggak dapat, tapi teman saya dapat, oh berarti memang diberikan. Saya yang dapat saya, oh cah itu lagi diajari Pak. Kemudian jawabannya ada Pak, tapi pas bukan saya yang dapat teman saya itu di luar kita juga ada jawab seperti itu ternyata oh dia bisa ini kan. Hadiahnya apa? Uang 5.000. Oh ya apa? Nah, butir 2, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. 1, menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif. Ini bukan untuk kelas ya Bu ya. Jadi nanti di kelas Bapak Ibu, ini untuk wali kelas angkat tangan wali kelas. Wali kelas dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kelas betul Pak? 15. Yang 3 mana? 1 dan Saya angkat tangan lagi wali kelas ya, yang ini saja 2, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya Pak? Oh Pak Mugi. Pak Mugi, Bu Justin. Bu Justin. Satunya? Wali kelas. Besok yang wali kelas dimulai Mas hari pertama
Bu ya, bikin kesepakatan kelas namanya, kayak kontrak belajar, tapi namanya kesepakatan. Jadi kita membuat judul sesuai dengan indikator yang ada. Kesepakatan kelas satu kotak begini, itu misalnya masuk tepat waktu. Jadi bukan tidak boleh terlambat. Jangan menggunakan kalimat negatif. Jangan bukan kalimat negatif. Yeah. Saya dulu untuk seperti ini 3 MTS itu harus mengadakan workshop di school ya, workshop disiplin positif. Yang isi Pak dari grup itu kan yang boleh ngisi di school itu kan yang sudah disiplin positif. Nah itu besok dihadirkan juga. Nah kebetulan 3 MTS swasta itu kan berdekatan ya. Jadi waktu mengadakan workshopnya banyak banget waktu mau akreditasi itu. Workshop asesmen pembelajaran di Al-Hadi 3 grup pindah ke sana semua. Workshop pembelajaran berdiferensiasi di MTS Arisalah, dapat Arisalah. Workshop disiplin positif tepatnya di Ilmu Naki. Jadi biayanya di Sorong bertiga. Ya, memang saya kondisikan begitu. Iya, Pokoknya itu tapi hasilnya memang luar biasa. Dan ternyata kok yuk, mau diajak gitu loh. Kalau nggak mau ini untuk anak kok lagi gitu kan. Sekarang luar biasa Bapak Ibu. Al-Hadi itu siswanya sudah dapat 40. Padahal saya kelas 7 sekarang siswanya cuma 25. Arisalah sudah dapat 2 kelas. Ilmu Naki sudah buang-buang. Dampak nilai A di swasta itu luar biasa. Nah kemarin juga saya nanti belajar betul anaknya. Tak segini ya tak segini. Tapi baru saya minta maaf kalau itu A, alhamdulillah gue dapat A kan itu lagi bahas senang itu. Jadi termasuk kesepakatan kelas 7A. Hari pertama harus dibuat. Nanti biar anak ketika ditanya asesor kapan ini dibuat, hari pertama masuk kelas. Contohnya apa ya itu? Datang tepat waktu, kemudian kelas harus bersih, kemudian ya dengan Google aja boleh. Contoh kesepakatan kelas itu ada. Nanti masing-masing di Google itu banyak. Silakan. Yang penting tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Kalau tidak dan jangan langsung ganti kalimat positif. Nanti tanya guru bahasa Indonesia, gitu ya. Termasuk ketika guru mengajar, siswa harus memperhatikan. Kan kalian ketika guru mengajar siswa tidak boleh ramai kan ada tidak. Ketika guru mengajar siswa harus memperhatikan. Kalau kamu mau izin ke toilet harus satu-satu. Nah itu sudah apa pokoknya yang detail ya Bu. Ya. Kalau terlambat berarti punishmentnya apa disampaikan. Kalau terlambat masuk kelas berarti baca surat hafal. Bunyikan aja di situ. Jadi keunggulan di sini kan takdir ya. Kalau penghukum sudah saja hafal. Juga usah panjang-panjang sampai anak pokoknya mau istilah dengan hukum ya. Jadi ya anak ya 5 ayat itu nggak apa-apa. Jadi ada reward dan punishment ya. Nah, kemudian ini kan kesepakatan kelas. Jadi contohnya itu kesepakatan kelas, rangkuman catatan hasil kesepakatan siswa di kelas dengan wali kelas ditempel di kelas. Jadi digawisin api kayak ya Bapak Ibu ya. Nah, iso sing bikin anak jangan gurunya. Ketika kesepakatan kelas sudah jadi, dikasih contoh, diberikan, itu tinggal ini ya, simak gawe ketua sekretaris suruh kerjasama dibikin. Jadi biar tidak gurunya terus gitu. Yang kedua, kontrak belajar masing-masing siswa dengan gurunya, guru mapel. Jadi untuk semua guru mapel, ini kan semua guru mapel ya. Hari pertama masuk itu isi buku siswa itu harus kontrak belajar dengan guru mapel masing-masing. Kemajuan kelas itu ya? Iya. Bukan kemajuan kelas, kontrak belajar di buku siswa. Iya, maksudnya bunyi kemajuan kelasnya pembelajaran penyampaian kontrak Iya, belajar. betul. Di kemajuan semua besok ya. Semua guru hari pertama ngisi di jurnal kemajuan kelas adalah menyusun kontrak belajar dengan siswa. Jangan menyusun ada jadwal ya, dengan siapa kan nggak jelas. Menyusun kontrak belajar dengan siswa. Murid Bu. Ayo murid sesuatu dengan murid. Apa yang perlu disampaikan yo datang tepat waktu itu yo ini pokoknya masuk ke kelas disiplinan cara disiplin kan harus kita canangkan. Terus setiap guru masuk kelas sudah harus bersih gitu ya. Kemudian jangan lupa menyampaikan nilai rapor nanti itu rumusnya omong. Iya, penilaian. Harus sama, kalau nilai rapor harus sama ya Pak Adit ya. Kurikulum mengeluarkan draft nilai rapor itu misalnya 50% ulangan harian ditambah 30 di semester ditambah dibagi berapa itu harus sama semua. Terus disampaikan juga setiap akhir bab diadakan penilaian harian. Itu
sampai ulangan. Iya. Kalau belum mencapai KKM remedi, kalau yang sudah mencapai KKM pengayaan, nah itu nanti yang dilihat asesor. Jadi waktu asesor keliling itu ternyata dia membuka buku siswa. Kalau ada buka belajarnya paling depan lagi. Jadi ini juga membiasakan anak-anak nanti biar buku lagi sama apa siji gitu ya. Jadi boleh buku sama kan ada buku paling itu di ala itu buku PA ini 5 mapel bukunya siji. Jadi mulai kita tekan juga itu untuk ketahuannya pas bikin gue tak belajar. Kok pikir kok jaranya sudah pagi pikirnya sudah buku kemarin berarti pas surat habis. Jadi bahasa berarti bukunya mesti diketahuan. Jadi kita sekalian ngecek anak supaya nanti kondisinya siap gitu ya. Penting awal ya. Nah, makanya tepat ini tak berikan sekarang biar besok sudah seragam semua nggak Iya, usah. betul. Nah, karena kalau bikin anak-anak itu kan kadang nulis pertama ya di halaman pertama kan nggak Iya. diselingi satu lembar dulu gitu ya. Iya. Jadi kalau sudah baca kan udah nyuwek balik di mana itu kan nggak enak. Jadi kalau nanti disampaikan pada yang nggak ada ya, kayak hari pertama besok menyusun kontrak belajar masing-masing. Mengelola perilaku murid apa bukti fisiknya? Poster anti bullying. Nah ini tiap kelas harus ada, pokoknya banyak tempelan tuh ya di depan. Stop kekerasan verbal, mau kata-katanya bebas. Kemudian harus melaksanakan sosialisasi anti bullying. Nanti 3-6 anak yang itu ditanya, pernah ada sosialisasi anti bullying enggak? Bukti pembinaan ibu BK maupun wali kelas yang mengaturkan siswa. Mengaturkan siswa ini Mendamaikan. Mendamaikan. Bukti pembinaan guru BK maupun wali kelas yang mengaturkan siswa yang berantem dengan penuh kasih sayang. Mendamaikan. Mendamaikan gitu ya. Mengaturkan mendamaikan ini kan bahasa Inggris. Jadi ini nanti ada bukti siswa kemarin yang di anak itu dibuat bukti didamaikan di depan gurunya berpelukan. Jadi ya damaikan konsekuensinya. Contohnya apa? Ini workshop bintang disiplin positif. Ternyata memang penting. Jadi kemarin ketika ini dikasih workshop bintang disiplin itu diapresiasi. Ada undangan, data hadir, foto, presensi workshop bintang disiplin bintang yang lain bukan workshop ya, bintang disiplin positif dispo. Kemudian ada kebijakan sekolah tentang disiplin positif. Jadi nanti ada kebijakan sekolah yang digawe Bu. Kebijakan sekolah tentang disiplin positif 1 apa 2 apa googling saja. Tata tertib yang membuat reward, jadi jangan hanya punishment saja. 4. Membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar. Wawancara dengan guru terkait teknik mengajar yang membangun suasana belajar yang fokus pada aktivitas kelas. Ini yang tadi saya katakan guru disuruh cerita. Yang satu pun jenengan cerita, jenengan masuk kelas sampai pulang itu seperti apa? Itu ditanyakan. Meskipun dia cerita kan, ada dengan asesor kan logis. Iya, latihan sudah kan koncone apa yang dibicarakan. Terus, butir 3, ya kita sampai butir 4 ya, butir 3. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum sekolah. Apa dokumennya? RPP yang mengacu pada visi misi madrasah. Contoh, setiap pembelajaran menghafal 1 ayat. Misalnya madrasah ini kan tahfidz ya, visinya kan nggak tahfidz gitu. Nah berarti atau membaca surat pendek ketika membaca, jadi di RPP muncul Murojaah. Nah murojaah berarti RPP-nya guru ini sudah mendukung visi misi madrasah. Adiwiyata berarti sebelum pembelajaran mengecek kebersihan kelas dulu, berarti sudah adiwiyata itu ya. Nah ngomong biasa silakan dengan mengerjakan rapot kita sudah menyempatkan dan saya sudah belum ada sekali di sini sudah berjalan dokumen ya, artinya besok masih itu baru 1 yang komponen 2 dan 3 sudah saya kirim Pak Adit, nanti biar bisa ya Pak Adit ya, Pak Adit yang tadi komponen 2, 3 besok bisa diajarkan, belum cepat saya kerja tapi besok masih 1 lagi kerja lagi ya Pak ya, cari waktu kapan kita kerja. Kemudian tiap Jumat minggu berapa diagendakan untuk RPP khusus yang diinginkan oleh ini biar semuanya bisa praktek gitu ya. Terima kasih, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada
Ibu Eti atas ilmu dan semuanya yang sangat detail sekali, Masya Allah ya. Kita jadi mendapatkan pencerahan dan menjadi warning bagi kita juga untuk 1 tahun ke depan kita tertib administrasi segala aspek dari pembelajaran maupun yang lainnya gitu. Dan semoga nanti bisa segera tersusun tim booknya sehingga kita bisa langsung mulai antisipasi, mengatur schedule dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, ada lagi informasi lain Pak? Nanti Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk ya, alhamdulillah untuk sesi yang bedah instrumen akreditasi telah terlampaui dengan lancar. Nanti kita masih ada sesi untuk diseminasi dari Kementerian Agama pukul 1. Kita kembali berkumpul di ruangan ini. Bisa disambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Kita hanya menyimak saja nanti. yang upload sih. Bobo nanti siang Pak Kakak kesini. Masya Allah. Oh, iya. Iya. Kemudian Bapak Ibu juga nanti yang mau nyambil ngeprint juga silakan. Printernya dibawa ke sini juga boleh. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Eti Nurhayati. Jangan lupa tadi kita foto bersama kayak ini ya. Kita foto bersama dulu nanti. Baik, sebelum kita foto bersama kita akhiri dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk yang sudah dari awal sampai akhir berada di ruangan ini. Dari saya pribadi juga mohon maaf jika selama membawakan acara banyak kesalahan. Mari kita akhiri bersama-sama kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto bersama dulu Bapak Ibu keren. Pokoknya dalam lensa kamera kita selalu ceria ya. Yang baru banyak pikiran juga jadi bisa senyum gitu kalau pakai kamera ya. Ayo silahkan.